Shalom keluarga BPCC, apa kabar? Doa kami untuk Anda semua supaya Anda tetap sehat, tetap kuat dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Pada hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Apakah Anda bersemangat? Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami di minggu terakhir dalam bulan ini. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, tidak pernah terbatas kasih setia-Mu. Hari ini waktu kami beribadah bersama Tuhan, biar nama-Mu yang dimuliakan walau dalam kondisi yang berbeda. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang melimpah buat hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga, dan kami siap beribadah bersama. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bersama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan Engkau, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan 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 baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, sekalipun aku, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Dan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya, aku percaya, sebab berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan-Mu dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
Shalom jemaat JKI BPCC, hari ini dalam minggu yang terakhir kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Dan sebelum kita mulai dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak semua yang sedang menonton di rumah untuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami masih diberkati dengan kesehatan, kami masih diberkati dengan semangat, kami masih diberkati dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Kini saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan berbicara secara khusus ketika firman disampaikan. Dan sehingga setiap kami bukan cuma sekedar kami bisa mendengar firman, tetapi kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur di tengah-tengah masa sukar seperti ini kami didapati Tuhan. Kami tetap berada dengan kesehatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah online kali ini saya akan kita akan berbicara tentang iman yang luar biasa yang sanggup mengubahkan rumah duka menjadi rumah pesta. Nah saudara, mari sama-sama kita baca dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam Markus pasal yang kelima. Saya akan baca buat saudara mulai dari ayat yang 21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara, kali ini kita akan belajar iman seorang Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Saudara, siapapun saudara, termasuk Yairus yang kepala rumah ibadat, diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Dan mari kita lihat apa yang dihadapi oleh Yairus. Anaknya perempuan berumur 12 tahun sedang sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit biasa saudara, tetapi sakit parah. Saudara, kalau di dalam referensi yang lain dalam pembacaan ini dikatakan bahwa anaknya sudah mati, bahkan ada yang bilang hampir mati seperti ayat-ayat yang kita baca ini. Tetapi saudara, mari kita lihat dalam poin pertama yang kita bahas tentang Yairus ini, tindakan pertama yaitu Yairus berserah. Dan tentu saja kalau kita berkata berserah, itu ada tindakan yang penuh dengan resiko. Saudara, saya seorang ibu dan saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yairus ketika mengalami anak yang sedang sakit. Tentu saja bapak dan ibu yang punya anak, ketika menghadapi persoalan seperti ini, kita sangat berada dalam satu kondisi yang kalau bisa kita jangan lepas dengan anak kita deh. Kalau bisa kita ada di saat anak kita sedang menderita, kita nggak mau jauh-jauh dengan dia. Tetapi kita belajar dari tindakan Yairus yang luar biasa. Dia punya iman dan kepercayaan yang penuh. Artinya begini, dia harus ketemu dengan Yesus. Dia harus pergi, dia harus punya iman ketika dia meninggalkan anaknya di rumah. Anaknya ini tidak akan apa-apa dan dia punya iman untuk pergi dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, sekali lagi, tindakan berserah adalah tindakan yang penuh dengan resiko. Nah saudara, coba mulai kita lihat dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya, aku berserah," ada banyak resiko yang kita hadapi dalam hidup kita. Waktu kita percaya, "Tuhan, aku percayakan masalahku ke dalam tangan-Mu." Bukankah ada banyak orang-orang di sekitar kita yang berkata begini, "Kamu kok diem aja sih? Kamu kok gak ngelakukan apa-apa sih? Kamu kok sepertinya masa bodoh dengan masalahmu." Padahal saudara, kita pun kalau sedang menghadapi masalah itu benar-benar tegang, menakutkan, dan benar-benar Tuhan sangat-sangat mengerikan. Tetapi mari kita lihat tindakan yang diambil oleh Yairus.
Dia dengan iman yang penuh, dengan satu tekad yang luar biasa, dia percaya waktu dia pergi meninggalkan anaknya ini pasti akan bertemu dengan Yesus dan anaknya pasti disembuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa resiko yang saudara hadapi hari-hari ini ketika saudara berkata, aku hanya mau berserah kepada Tuhan? Mungkin resiko saudara dihujat oleh orang-orang dekat saudara. Mungkin resiko saudara diketawai nama relasi-relasi saudara ketika saudara berserah. Padahal mestinya ada kalanya kita berusaha berjuang dengan kemampuan kita sendiri. Sehingga ketika kita berjuang justru ujung-ujungnya kita semakin memperkeruh keadaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan yang luar biasa yang kita mau belajar dari Yairus. Kita perlu pelajari apa yang diambil oleh Yairus ketika menghadapi saat genting ini. Dia tetap berserah sekalipun tindakannya ini beresiko. Yang kedua, ayat 25 dikatakan seperti ini. Saudara, karena pembacaan ini panjang, jadi saya baca lompat-lompat saudara ya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, saudara, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, tindakan dari Yairus yang beresiko itu, penyerahan dirinya yang beresiko, dia pun harus menghadapi tantangan ketika dia datang kepada Yesus dan Yesus berjalan bersama dia. Ternyata masih ada intervensi dalam perjalanan imannya untuk kesembuhan bagi anaknya. Siapa yang mengintervensi dia? Ada wanita yang 12 tahun pendarahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Yairus sedang menghadapi suasana yang sepertinya mempertaruhkan nyawanya, setiap detik, setiap menit sangat berharga bagi Yairus. Karena saudara, sekali lagi dalam pembacaan yang kita baca tadi, anaknya sedang sakit parah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Waktu Yesus sedang berjalan dengan Yairus sedang menuju ke rumah dari Yairus, perjalanan mereka terhenti karena ada wanita yang sakit pendarahan. Dan kalau kita baca dan kita pelajari, wanita itu menjamah jubah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan saudara, di tengah-tengah berbondong-bondong orang yang mengikuti Yesus, ada wanita yang sedang menanti kesembuhan juga. Dia berusaha untuk menjamah Yesus. Saudaraku, kalau saya jadi Yairus, saya akan protes kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menghentikan langkahnya dan berkata bahwa, seperti ada sesuatu, seperti ada tenaga yang keluar dari diriku. Ada seseorang yang sedang menjamah aku. Siapa orang yang menjamah itu? Nah saudara, kalau saya jadi Yairus, saya pasti akan bilang begini sama Tuhan, Tuhan, udahlah Tuhan, gak usah ngurusin orang yang menjamah Tuhan hari ini. Tuhan, ayo kita bersegera Tuhan. Ayo anakku sekarat Tuhan. Menit, detik ini sangat berharga untuk anak saya. Tetapi mari kita lihat imannya Yairus. Walaupun ada ujian dalam perjalanan menuju kesembuhan anaknya, dia tetap berjalan, dia tetap mengikuti prosesnya. Gampang buat kita untuk menyalahkan wanita itu. Kita berkata begini, perempuan ini kamu antri dong, yang duluan datang kepada Tuhan itu saya. Kamu tahu aturan gak? Kamu harus antri, saya dulu yang harus ditolong Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yairus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Yairus berserah, ada resiko. Dan waktu dalam perjalanan menuju ke rumahnya, menemui anaknya yang sedang sakit, perjalanan ini pun masih ada tantangan. Ketika Yesus harus berurusan, ketika Yesus harus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sedang pendarahan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita untuk mempercayai janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, apa tantangan-tantangan yang saudara hadapi? Apakah ada ujian ketika saudara berserah? Apakah ada intervensi dari pihak-pihak luar ketika saudara sedang mempraktekkan perjalanan iman saudara? Belajar dari Yairus, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya ketika Yesus pun masih mendahulukan wanita yang sakit pendarahan.
daripada bergegas pergi ke rumahnya Yairus. Nah saudara, dalam poin yang ketiga yang luar biasa dalam ayat yang ke-35, mari kita lihat bersama saudara. Ayat 35 berkata seperti ini, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa gunanya, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, saya sangat membayangkan kalau saya Yairus, saudara. Udah banyak tantangan, ada resiko ketika berserah, ada ujian ketika dia dalam perjalanan menuju penantian mujizat terjadi. Ternyata dalam ayat 35 ini juga ada berita yang sangat membuat hatinya hancur. Apakah berita itu? Buat apa kalian susah-susah nyusahin Tuhan? Buat apa kamu panggil Tuhan jauh-jauh ke sini? Anakmu percuma, anakmu udah mati. Saudara, apakah yang kita baca? Yairus langsung guling-guling, nangis-nangis dan berkata, Tuhan, aku udah bilang apa? Ngapain Tuhan pakai berhenti-berhenti? Ngapain Tuhan pakai ngurusin orang lain? Aku yang duluan. Tidak, saudara. Dalam pembelajaran kali ini, iman yang dahsyat, iman yang luar biasa yang kita pelajari dari Yairus. Dia tetap percaya. Dia tetap berserah. Dia tidak menghiraukan, sama seperti Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tetapi dia tetap percaya dengan apa yang Tuhan bilang. Jangan takut. Ayat 36 Tuhan bilang, jangan takut. Percaya saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi resiko dari keberserahan kita kepada Tuhan, ketika dalam perjalanan kita mempercayai Tuhan pun ada ujian-ujian dari keputusan berserah kita kepada Tuhan datang dalam hidup kita. Yang ketiga, saya mau share buat saudara semua, jemaat JKI BPCC yang sedang menonton ibadah online kali ini. Belajar untuk tidak terpengaruh dengan berita negatif. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam renungan online kemarin yang saya bagikan selama 1 menit, saya bilang musuh iman adalah 3 musuh iman. Yang pertama, jangan percaya apa yang kamu lihat. Saudara, kadang-kadang yang kita lihat suka menipu kita. Kita lihat keberadaan anak sakit pasti mati. Dan pikiran kita waktu kita lihat anak yang sedang sekarat ini, pasti kita bilang pasti mati, pasti mati. Nah saudara, musuh iman adalah ketika kita mempercayai apa yang kita lihat. Dan yang kedua, musuh iman yang kedua, jangan mempercayai apa yang kita pikirkan. Saudara, kadang-kadang kita selalu berpikir, pikiran-pikiran yang tidak difokuskan kepada kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Pikiran itu selalu dipenuhi dengan fakta-fakta yang menunjangnya. Nah saudara, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi musuh yang luar biasa dari iman. Kenapa? Pikiran membentuk tindakan. Ketika kita berpikir, kita segera bertindak. Nah yang ketiga, musuh iman yang ketiga, jangan katakan apa yang kamu rasakan. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan iman, perasaan kita ini mendominasi hidup kita. Aduh, saya rasa kayaknya ibu ini nggak tertolong. Aduh, saya rasa mertua saya nggak tertolong. Aduh, saya rasa suami saya nggak bakalan berubah. Saudara, itu musuh iman yang paling berbahaya. Nah, lewat pelajaran Yairus ini, mari kita lihat. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah intervensi, di tengah-tengah segala macam ujian-ujian untuk dia melihat pertolongan Tuhan, dia masih diperhadapkan juga dengan berita negatif. Saudara, bukankah kadang-kadang kita udah berserah, kita udah percaya, kita udah berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita KO di poin ini. Kita mulai berkata, benar dah Tuhan, kayaknya berita ini, kayaknya yang kayak gini ini dia yang paling benar. Semua orang membicarakan tentang hal ini, semua orang membicarakan bahwa yang buruk ini yang pasti benar. Nah saudara, di sini ujian ketaatan kita mulai menghadapi masa yang sangat kritis. Tetapi kita ingat apa yang Yesus bilang kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan, ingat kata-kata ini. Ketika ada berita negatif, ketika ada perkataan-perkataan negatif atau hal-hal yang negatif yang ada di depan mata kita, ingat kata Tuhan ini, percaya saja, jangan takut.
Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melangkah lagi apa yang dilakukan oleh Yairus yang bisa menjadi pelajaran yang luar biasa bagi saya dan jemaat JKI BPCC pada minggu keempat, minggu terakhir ini. Yang keempat dikatakan dalam, saya baca dari 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Ini Tuhan bilang ya, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, orang-orang itu menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Nah saudara, ayat-ayat ini sederhana, tetapi ada satu poin yang saya mau share buat saudara, bahwa ketika kita sedang menghadapi masa penyerahan diri, ketika kita sedang menghadapi masa-masa panik, masa-masa tegang, masa-masa menantikan pertolongan Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kita perlu tentukan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita perlu usir orang-orang yang hanya mengganggu iman kita. Kita harus perlu seleksi dengan siapa kita berteman. Saudara, ini kelihatannya kejam. Tetapi bukankah firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak semua kebiasaan yang baik. Saudara, saya sangat suka berteman. Teman saya sangat banyak. Tetapi ketika saya sedang menghadapi masa-masa sulit, ketika saya sedang berada dalam masa-masa penyerahan diri, ketika saya sedang bergumul tentang sesuatu bersama dengan Tuhan, saya mulai selektif dan saya mulai memilih teman-teman yang layak untuk ada di samping saya ketika saya sedang menghadapi itu. Bukankah dalam kehidupan kita, iman kita seringkali dipengaruhi, apapun keputusan kita seringkali dipengaruhi oleh apa kata orang-orang di sekitar kita? Nah di sini pelajaran yang Yesus dan Yairus juga memberikan pelajaran yang sangat luar biasa, terlebih dari pengajaran Yesus. Yesus mengusir orang-orang di sekitar itu, cuman boleh ayah dan ibu anak itu dan beberapa teman yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Nah kekasih Tuhan, sekali lagi ini sangat penting, ini perlu kita pelajari dan kita benar-benar masukkan dalam pemikiran kita, bahwa ketika kita sedang menghadapi masalah, bahwa ketika kita sedang berjuang dengan iman yang kita sedang pertaruhkan di hadapan Tuhan, pilih dengan siapa kita bergaul, pilih dengan siapa kita konseling, pilih dengan siapa kita mencurahkan isi hati. Nah kekasih Tuhan, mumpung saya ingat, hati-hati dengan salah curhat. Ada banyak orang ketika galau, ketika sedang menghadapi persoalan hidup, dia bukan curhat kepada pendeta, dia bukan curhat kepada orang-orang yang dia yakin, dia percaya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi dia curhat di sosial media. Dan yang terjadi bukan sekedar dia mengalami dikuatkan, dia mengalami mujizat, tetapi yang terjadi semakin galau dan semakin terpuruk dan semakin tidak mengerti untuk tindakan apa yang harus dia ambil. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah ini kita udah tahu ujung-ujungnya siapapun yang bertemu dengan Yesus pasti mengalami kesembuhan. Sama dengan anak ini yang bahkan dikatakan sudah mati, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka kebangkitan terjadi. Anak yang sakit ini bangkit dari kematian. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat JKI BPCC, di menit-menit terakhir sebelum saya selesai bicara, saya mau katakan buat saudara, apa yang mati dalam kehidupan saudara? Mungkin kebahagiaan rumah tangga, mungkin keharmonisan hubungan yang baik antara suami istri, istri dengan anak-anak, suami dengan anak-anak, sedang mati dalam kehidupan saudara. Mungkin bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara yang hari-hari ini sedang mati karena masa pandemi yang lumayan berkepanjangan seperti ini. Sekali lagi saudara, belajar dari Yairus. Yesus Tuhan yang kita sembah, Yesus Allah yang kita percayai dengan sepenuh hati, bukan cuma sekedar jago dalam perkara sembuh menyembuhkan, tetapi dia sanggup juga membangkitkan. Bukan cuma tubuh fisik kita yang mati, tetapi dia membangkitkan semangat, dia membangkitkan keinginan kita yang sudah mati karena terlalu berat persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan usaha-usaha yang nyaris bangkrut. Saudaraku, ketika saudara percaya, ketika saudara yakin seperti yang perkataan Yesus kepada Yairus, jangan takut, percaya saja.
Maka saya percaya pribadi-pribadi saudara-saudara yang ada sedang di rumah, yang sedang menonton ibadah online ini, apapun masalah saudara, belajar untuk berserah. Saya tahu bahwa tindakan berserah adalah tindakan yang penuh resiko. Dan belajar bahwa ketika kita menghadapi ujian penantian untuk mujizat terjadi, masih ada banyak ujian yang harus kita lewati. Dan saudaraku, belajar punya iman yang teguh. Jangan mudah terpengaruh, ya. Mudah terpengaruh dengan berita-berita negatif ketika kita sedang berjuang untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penyerahan diri, ingat satu hal yang sangat penting. Tentukan dengan siapa saudara bergaul. Ketika saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan, ketika saudara sedang menggumulkan sesuatu di hadapan Tuhan, pilih-pilih orang-orang yang dekat dengan saudara. Kalau orang-orang saudara bergaul dengan orang-orang pesimis, bukankah firman Tuhan berkata bahwa dengan siapa engkau bergaul, engkau akan menjadi sama dengan orang itu. Nah, saudara belajar untuk menentukan dengan siapa kita bergaul. Sekali lagi di ujung dari khotbah saya mau sampaikan kepada saudara semua yang ada di rumah. Saudara yang sedang berjuang dengan masalah-masalah pribadi saudara. Saudara yang sedang berjuang dengan usaha saudara. Saudara yang sedang berjuang dengan karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Belajar miliki sikap hati yang tetap percaya, yang tetap melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun ada banyak intervensi, sekalipun ada banyak tantangan di depan mata, tetapi Yairus tetap melangkah teguh, dan akhirnya ujung-ujungnya kita lihat bahwa Tuhan melakukan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa yang dialami oleh anaknya Yairus. Dia dibangkitkan. Saya sungguh percaya persoalan kematian usaha, kematian keharmonisan rumah tangga, kematian visi, ataupun kematian apapun yang saudara alami hari-hari ini, bahkan kematian gairah untuk mulai bisnis yang baru, firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Tetap teguh, tetap semangat mengikuti Tuhan. Sehingga saudara melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi biar perkataan firman-Mu tinggal tetap. Sehingga setiap jemaat yang sedang ada di rumah, dengan berbagai persoalan mereka, dengan berbagai tantangan hidup yang Tuhan izinkan, hamba berdoa mulai dari tempat ini, tidak ada satupun di antara jemaat yang masih tetap terpuruk dengan persoalan mereka. Tetapi ketika firman disampaikan, mereka boleh berdiri dan berkata, Tuhan, aku mau bangkit, aku mau berserah, aku mau percaya, aku tidak akan terpengaruh oleh berita apapun. Dan aku akan percaya dan tetap fokus melihat pertolongan Tuhan datang dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur untuk jemaat JKI BPCC yang Tuhan pelihara di masa sukar ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Bapa, kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, disembuhkan semua mereka yang sakit. Ketika ada yang susah, kami juga tahu bahwa Tuhan yang kami sembah memiliki kuasa Roh Kudus yang adalah penghibur yang dahsyat, sanggup menghiburkan mereka yang lagi susah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat dan gembala sidang mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Shelly Roti. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kami pada hari ini. Untuk Bapak Ibu dapat menemani anak-anaknya setelah ibadah ini, ada ibadah sekolah minggu online. Di link ada Jawaban TV. Jangan lupa untuk setiap teman-teman remaja pun dapat beribadah bersama dengan kami di TDG Online setiap hari Sabtu jam 7 malam di channel The Divergent Generation. Oh ya, setiap hari Kamis sekarang kita punya program baru loh, Solution Talk Show. Untuk setiap kita dapat melihat linknya karena banyak sekali narasumber-narasumber yang luar biasa dengan cita-cita yang sangat menginspirasi. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan Anda di nomor account di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Tetap sehat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat persekutuan siang hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami Tuhan boleh diajar terus untuk kami boleh tetap menjalin hubungan bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami mau Tuhan belajar terus untuk mengikuti jejak langkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami setiap keluarga. Dimanapun kami berada, kami boleh mendapatkan pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah kami terima daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semua jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kemurahan, kebaikan dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing. Amin. God bless you.